Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ragil Fadilah dengan NIM 19 17 40 21 18 dari kelas 6 BIF. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan atau soal UAS mata kuliah Integrasi Sains dan Agama. Untuk soal yang pertama yaitu sebagai seorang guru nantinya yang memiliki fokus untuk integrasi sains dan agama, bagaimana caranya nanti dalam memberikan pengajaran mengenai materi akidah integratif dengan tema iman kepada malaikat. Ya, hal yang pertama yang saya lakukan yaitu akan memberikan pengajaran kepada peserta didik mengenai iman terlebih dahulu. Lalu masuk ke dalam pembahasan macam-macam iman yang kita ketahui bahwa yang wajib kita imani itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Lalu masuk ke pembahasan mengenai iman kepada malaikat. Ya, saya mengambil materi mengenai iman kepada malaikat yaitu pengintegrasiannya pada malaikat, tugas-tugas malaikat. Kita ketahui bahwa malaikat-malaikat Allah itu mempunyai tugas-tugas yang berbeda-beda. Saya mengambil tugas dari malaikat Mikail, yaitu memberikan memberikan rezeki. Dan kita tahu bahwa rezeki itu tidak hanya berupa materi saja. Rezeki itu dapat berupa hal-hal yang lain, seperti turunnya hujan, itu bisa dikatakan rezeki. Lalu ada angin, ada air, yang merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Ya, selanjutnya saya akan mencoba menjawab soal nomor 2, yaitu analisis dampak integrasi agama dan sains dan implikasinya kepada guru, peserta didik, kepala sekolah, sarana prasarana sekolah, dan kurikulum. Dengan kita berbicara mengenai dampak dari integrasi sains dan agama. Dengan adanya integrasi sains dan agama itu dapat menambah wawasan pemahaman yang seimbang, karena kita ketahui bahwa ilmu agama dan ilmu sains merupakan hal yang penting yang harus kita ketahui, dan keduanya saling berkesinambungan. Implikasinya terhadap guru yaitu nantinya guru itu dituntut untuk melakukan suatu kreativitas atau inovasi dalam proses pembelajaran, karena jika guru hanya mengajarkan tentang ilmu agama saja, mungkin metode-metode yang digunakan itu hanya itu saja. Tapi jika guru memberikan pengajaran mengenai ilmu yang lain dan dipadukan, diintegrasikan dengan ilmu yang lain, maka akan ada metode-metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Terus selanjutnya ada implikasinya terhadap peserta didik. Implikasinya terhadap peserta didik yaitu siswa itu, agar siswa tahu bahwa
ilmu agama dan ilmu sains itu sangat penting untuk dipelajari. Keduanya saling berkaitan dan berkesinambungan, tidak bisa dipisahkan dalam hal-hal tertentu. Terus selanjutnya ada implikasi terhadap kepala sekolah, yaitu dengan wewenang yang dimiliki oleh kepala sekolah, nantinya kepala sekolah itu akan sebagai seorang pemimpin atau pengatur itu membuat suatu program yang dapat mengintegrasikan antara sains dan agama dengan cara pembiasaan yang akan dijalankan di jam sekolah oleh para guru dan peserta didik. Nantinya agar pengimplementasian integrasi sains agama itu dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada implementasi terhadap sarana dan prasarana. Dengan adanya integrasi sains dan agama di sekolah, nantinya sarana prasarana di sekolah itu akan meningkat. Karena apabila sarana dan prasarana di sekolah kurang memadai dalam proses pembelajaran mengenai pengintegrasian agama dan sains, maka akan terjadi sebuah hambatan dan mungkin pembelajarannya dalam penyampaian pembelajaran mengenai integrasi sains dan agama itu kurang maksimal. Selanjutnya ada implementasi terhadap kurikulum. Model kurikulum yang di sekolah itu harus memenuhi unsur integrasi. Ketika dalam suatu sekolah itu menggunakan kurikulum 2013, maka harus ditambah dengan unsur-unsur lain yang terintegrasi, sehingga ketika dikembangkan ke dalam silabus dan dilanjutkan ke dalam RPP yang merupakan pedoman guru dalam mengajarkan materi kepada peserta didik, itu akan lebih terencana dan lebih terarah. Selanjutnya nomor 3 mengenai jelaskan satu persoalan kontemporer yang berkaitan dengan integrasi sains dan agama beserta solusinya. Saya mengambil fenomena atau kasus yang pada umumnya itu terjadi di pondok pesantren. Bahwasanya di pondok pesantren kan pengajaran atau pembelajarannya itu lebih membahas atau lebih berfokus kepada ilmu agama saja, sedangkan ilmu pengetahuan lainnya kurang. Dengan hal ini banyak sekali pandangan masyarakat di luar sana bahwasanya santri itu hanya bisa menguasai ilmu agama saja dan mencetak lulusan-lulusan yang biasa saja. Maka dari itu perlu adanya pembenahan untuk pondok pesantren dalam menambah pembelajaran atau pengetahuan mengenai ilmu di luar ilmu agama untuk meningkatkan kualitas pengetahuan yang dimiliki oleh santri, agar pandangan masyarakat itu lebih terbuka lagi dan lebih positif. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.